Nah, kemudian kita membahas masih well model ya. Ini masih model untuk sumur ya. Sekarang kita melihat fracture. Nah, teman-teman perlu ingat everything in engineering ya, apalagi tools-tools yang bentuknya itu plot, kurva gitu ya. Semuanya itu pasti berasal dari model matematika. Ya, kalau teman-teman interest untuk belajar matematikanya, teman-teman bisa fokus ke yang kanan. Ya, tapi sebenarnya yang kanan ini itu adalah background dari model yang kita lihat dari di kiri ini. Jadi misalnya saya punya well bore tengah dan dia punya fracture dan half length ya, panjang setengah lengan itu XF. Awal-awal ketika kita produksi si sumur, ya, awal-awal ketika sumur kita produksikan, aliran yang terjadi adalah linear flow. Jadi bukan radial flow. Linear flow-nya seperti apa? Linear flow-nya adalah aliran linear lurus tepat di sekitar sayapnya fracture. Oke. Nah, kalau aliran seperti ini itu bisa direpresentasikan dengan persamaan-persamaan matematika yang di kanan. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ya, ini ya kalau model 3 dimensinya, linear flow, early linear flow tuh seperti ini. Kita punya wing dari fracture, awal mula aliran adalah seperti ini, lurus dia alirannya. Nah, kenapa saya munculkan yang kanan? Karena ada yang bentuk yang sangat penting, yaitu adalah ini. Jadi delta P aksen, ya, itu adalah setengah dikali delta P. Ya, di sini dapat teman-teman lihat ada slope. Slope-nya itu adalah setengah. Nah, kita sebagai dokter reservoir, sebagai well test evaluator, sudah harus keep in mind nih. Saya kalau sudah punya slope atau kemiringan garis dalam log-log plot yang slope atau kemiringannya itu setengah, itu menunjukkan salah satunya memberikan saya indikasi adanya fracture. Ya. By the way, kalau dia radial flow, horizontal reservoir, radial flow, itu slope-nya itu zero, lurus. Yang diwakilkan oleh gambar putus-putus atau garis putus-putus ini. IARF, Infinite Acting Radial Flow. Jadi radial flow dalam kasus reservoir masih bersifat infinite acting. Ya. Tapi kalau setelah kita plot, yang hijau ini adalah plot delta P, oke, delta P, dan yang merah ini adalah derivatif ya. Kemarin saya bilang ada the bordet derivatif, berarti delta P aksen. Kalau saya plot di dalam log-log plot, oke, dan di sini logaritmik waktu ya, horizontalnya. Ini parameter waktu, enggak exactly waktu. Ya, ada banyak olahan waktu ya, tapi horizontal itu pasti berbicara tentang waktu. Kalau kita plot dalam log-log plot dapat bentuk setengah slope seperti ini, itu salah satu indikasi adanya fracture. Nah, bagaimana kalau kita variasikan half length, sayap dari sayap dari fracture, atau kalau kita variasikan permeability dikali thickness, maka kita akan mendapatkan variasi seperti ini. Ya, dapat teman-teman lihat fokus di sini, awal mulanya selalu tetap slope-nya itu setengah. Ya, tapi di ujung makin lama dia akan slope-nya melandai, akhirnya menuju radial flow. Karena pada akhirnya jika sumur terus mengalir, dia akan mencapai radial flow juga. Ya. Kita bisa dapat half slope ini, ya, slope setengah ini jangan lupa ini adalah early time linear flow. Ya, jadi aliran linear flow itu terjadi di awal-awal dan dia akan memberikan slope setengah. Nah, kita bisa variasikan juga permeability fracture dikali ketebalan atau lebar bukaan fracture. Dan dia kalau kita variasikan seperti yang kiri, ya, dan again kalau kita variasikan apa namanya half length-nya bisa 2000, bisa 500, bisa 1000. Sensitivity analysis ya, dia ditunjukkan di plot yang kanan. Nah, kalau sumur fracturing,
ya, kita variasikan wellbore storage ataupun kita memvariasikan skin faktornya, dia akan menunjukkan atau ditunjukkan pada kedua plot yang teman-teman lihat di sini. Ya, jadi di dalam pressure transient analysis, ya, ada sedikit proporsi memorizing. Ya. Kita harus ada sedikit yang kita harus memorize. Misalnya kalau dia fracture, biasanya atau berdasarkan teori dia akan memberikan slope setengah. Nah, di situ walaupun kita mengerti konsepnya, tapi ada juga yang harus kita ingat gitu, kita memorize. Oh, slope setengah itu fracture. Ya. Kemudian tentu saja selain kita hafal, tentu kita akan dipandu juga sama software yang nanti dia akan ada panduan juga kayak gitu. Ya. Dan juga harus ada semacam sense seperti ini. Kalau half length-nya saya turunkan menjadi 200 feet, ya, panjang lengan dari fracture-nya itu 200 feet, dia akan seperti apa kalau dibandingkan dengan panjang lengan 1000 atau panjang lengan 2000. Nah, dapat lihat teman-teman lihat di sini, semakin pendek half length, dia akan cenderung semakin ke atas. Ya. Tapi kalau half length-nya makin makin besar, makin panjang 2000 feet, dia akan semakin posisinya semakin ke kanan seperti ini. Ya, ini idealnya ya. Pada akhirnya nanti kalau kita sudah dapat atau olah data actual mungkin tidak semulus seperti ini. Ya, tapi ini kita sensitivity dan supaya kita dapat sense-nya. Kalau permeability thickness-nya 300, 3000, 30.000 seperti apa. Ya, jadi teman-teman bisa melihat, kita memperhatikan di sini, ini enggak untuk kita bahas semuanya karena ini pasti sangat panjang, kenapa seperti ini, kenapa letaknya di situ gitu ya. Tapi saya sebagai evaluator cukup melihat seperti ini dan memberikan kesimpulan bahwa oh ternyata beda kalau panjang lengannya 200, 1000 dan 2000, nanti kurva plot log-lognya itu akan berbeda. Dan ini akan saya jadikan membantu saya ketika saya mengevaluasi.